pemirsa, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam acara Revive by His Word. Dalam bahasa Indonesianya, dibangunkan oleh firman-Nya. Ini merupakan bacaan Alkitab di mana seluruh umat Advent akan membaca satu pasal setiap hari bersama keluarga. Hadir di studio kita pada malam ini rekan saya, Sofrin Sringoringo. Dia akan membacakan ayat kita pada malam ini dan rekan saya, Wilson Sianipar, yang akan membawakan kesimpulan pada hari ini. Marilah kita mulai acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Sofrin Siringoringo. Kita berdoa. Terpujilah Engkau untuk segala kasih yang Kau berikan bagi kami, karena pada saat ini kami rindu sekali beserta dengan keluarga kami untuk boleh membaca dari buku Ayub. Untuk itu Tuhan, kuasai dengan Roh Kudus-Mu baik kami yang ada di studio maupun pemirsa yang saat ini bersama keluarga di tempat masing-masing. Karena kami rindu sekali firman ini betul-betul menjadi terang bagi kami dan menjadi pelita dalam setiap langkah kami. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Engkau mau hadir bersama dengan kami pada saat ini. Inilah doa dan permohonan kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Ayub pasal 16. Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali kudengar. Penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Aku pun dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempatku, aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Tetapi bila aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan. Dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang daripadaku? Tetapi sekarang ia telah membuat aku lelah dan mencerai-beraikan segenap rumah tanggaku. Sudah menangkap aku, inilah yang menjadi saksi. Kekurusanku telah bangkit menuduh aku. Murkanya menerkam dan memusuhi aku. Ia menggertakkan giginya terhadap aku. Lawanku memandang aku dengan mata yang berapi-api. Mereka mengangakkan mulutnya melawan aku, menampar pipiku dengan cercaan dan bersama-sama mengerumuni aku. Allah menyerahkan aku kepada orang lalim dan menjatuhkan aku ke dalam orang fasik. Aku hidup dengan tentram, tetapi ia menggelisahkan aku. Aku ditangkapnya pada tengkuku, lalu dibantingnya, dan aku ditegakkannya menjadi sasarannya. Aku dihujani anak panah, ginjalku ditembusnya dengan tak mengenal belas kasihan. Empeduku ditumpahkannya ke tanah. Ia merobek-robek aku, menyerang aku laksana seorang pejuang. Kain kabung telah kujahit pada kulitku, dan tandukku kumasukkan ke dalam debu. Mukaku merah karena menangis, dan bulu mataku ditudungi kelam pekat. Sungguh pun tidak ada kelaliman pada tanganku dan doaku bersih. Hai bumi, janganlah menutupi darahku, dan janganlah kiranya teriakku mendapat tempat perhentian. Ketahuilah sekarang pun juga saksiku ada di It's 10 sorga. o'clock. Yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Karena sedikit jumlah tahun yang akan datang, dan aku akan menempuh jalan dari mana aku tak akan kembali lagi. Baiklah pemirsa sekalian, di dalam pasal ini Ayub sedang berkeluh kesah terhadap Allah. Di dalam keluh kesahnya dia juga menceritakan bagaimana dia menjawab jawaban daripada temannya. Dia mengatakan, aku pun dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempatku, aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Di sini Ayub mengatakan, jika seandainya mungkin keadaan dapat berbalik, situasi yang terjadi pada dirinya terjadi pada teman-temannya. Dia mengatakan bukan dengan mengatakan hal-hal yang mengkritik atau untuk mengatakan hal-hal yang menyerang, tapi Ayub mengatakan, aku akan mengubahkan kata-kata yang indah. Aku tidak akan menahan bibirku daripada kata-kata belas kasihan. Jadi kita di sini
melihat contoh daripada Ayub. Ketika dia sedang jatuh dan ketika dia sedang berkeluh kesah dengan Allah, lalu teman-temannya datang dan mengkritiknya. Tapi di sini Ayub mengingatkan bahwa jika Ayub yang berada di dalam posisi teman-temannya dan melihat ada seorang teman yang sedang kesusahan, apakah kita akan mengatakan hal-hal yang mengkritik? Apakah kita akan menambah beban mereka dengan menyalah-nyalahkan mereka? Bukankah lebih baik jika kita tidak menahan bibir kita daripada kata-kata yang penuh belas kasihan? Jadi itulah yang dikeluhkan Ayub terhadap Tuhan. Bagaimana, kenapa ketika dia sedang jatuh, teman-temannya malah mengkritiknya. Jadi yang dia inginkan adalah jika ada seandainya orang yang dapat membela dirinya di hadapan Allah, sebagaimana orang dapat membela dirinya di hadapan manusia. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil di dalam pasal ini adalah jika kita melihat teman kita yang sedang berada di dalam masalah, terlepas daripada apakah masalah itu adalah karena kesalahannya atau karena kesalahan orang lain atau karena apapun itu, adalah baiknya jika kita dapat berdiam diri, bertenang dulu dan dapat menguatkan teman kita itu. Baik dengan kata-kata kita, dengan tatap mata kita, dengan cara kita berinteraksi dengan mereka. Dan itulah yang akan memberikan kedamaian bagi jiwanya dan menjadi berkat dan bukan menyalah-nyalahkan. Jadi marilah kita bisa menjadi seperti Ayub-Ayub modern di zaman ini yang dapat membagikan berkat di tengah kesusahan yang melanda teman-teman kita. Semua itu yang dapat kita renungkan pada hari ini di dalam pasal 16 daripada buku Ayub ini. Demikianlah bacaan Alkitab kita pada hari ini yang terdapat dalam Ayub pasal 16. Untuk itu, marilah kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu seperti di bumi dan di surga. Tuhan, terima kasih atas pelajaran yang Engkau berikan pada kami pada kitab Ayub. Tuhan, pada hari ini kami telah belajar bagaimana caranya menjadi anak Tuhan. Ajarkan kami dan keluarga kami untuk lambat mengkritik orang dan cepat menghibur orang yang sedang kesusahan. Ajarkan kami Tuhan senantiasa untuk menjadi terang di lingkungan sekitar kami agar hanya nama-Mu lah yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.